Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Subakti dengan NIM channel 19018. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang memahami konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yang pertama, ada tentang definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Investasi secara umum dapat didefinisikan sebagai bentuk penyerahan modal kepada suatu entitas tertentu. Pada umumnya, hubungan antara entitas dipengaruhi oleh investasi dalam bentuk saham. Besar atau kecilnya jumlah saham yang dimiliki akan mempengaruhi jenis hubungan antara investor dengan penerbit saham. Hal ini dapat dijelaskan dengan sebagai berikut. Yang pertama ada entitas asosiasi, yang kedua ada entitas anak. Yang pertama, entitas asosiasi. SAK Etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Yang kedua, ada entitas anak. SAK Etap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Yang B, konsep metode biaya dan metode ekuitas. Pada pembukuan perusahaan, sebagai investor akan memunculkan akun investasi saham pada laporan keuangannya. Namun, PSAK sendiri sudah mengatur mengenai pola pencatatan investasi yang akan masuk pada laporan keuangan. Pada umumnya, investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. Hal ini bergantung pada hubungan yang signifikan terhadap pengendalian perusahaan yang dibeli sahamnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan berikut ini. Yang pertama ada saham, kepemilikan saham. Ada 3 metode. Yang pertama ada metode pencatatan, yang kedua ada metode biaya, yang ketiga ada metode ekuitas. Metode pencatatan ini lebih kecil 20%, metode biaya 20% sampai dengan 50%. Metode ekuitas lebih besar dari 50%. Selanjutnya yang C, mengenai tentang ruang lingkup properti investasi. Properti investasi didefinisikan dalam PSAK 13 sebagai tanah, bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh entitas atau lesi melalui finansi lesi untuk mendapatkan rental atau capital gain atau kedua-duanya, dan tidak untuk yang pertama untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administrasi, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Baiklah, ini hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.